괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Menurut Caswell, pada tahun 1935, dalam bukunya, kurikulum adalah semua pengalaman yang dialami pelajar di bawah bimbingan guru. Model kurikulum yang pertama yaitu model kurikulum subjek akademis adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada materi pelajaran. Model ini sangat mengutamakan isi atau materi pelajaran dalam pendidikan. Materi pada model ini adalah materi-materi yang berkembang pada masa lalu. Yang kedua yaitu model kurikulum humanistik. Model kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu peserta didik. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aulia Zulijah. Di sini saya akan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya Rizka Purnamasari. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum teknologis dan kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Kurikulum teknologi lebih menekankan pembentukan dan penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih kecil, sehingga akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak atau software, dan yang kedua, perangkat keras atau hardware. Ciri-ciri kurikulum teknologi ada 4. Yang pertama itu tujuan, yang kedua metode, ketiga evaluasi, dan yang keempat bahan ajar. Pengembangan kurikulum teknologis dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur pengembangan kurikulum teknologis dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembangan yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan memberikan hasil yang sama. Selanjutnya itu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya itu ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama asumsi, yang kedua masalah sosial yang mendesak, dan yang ketiga pola-pola organisasi. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.